Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thorik M. Firdaus dengan NIM 9311073119 dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan menerangkan makalah dengan judul Sumber-sumber hukum Islam dan kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini ada 3 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, sumber-sumber hukum material pengadilan agama. Yang kedua, sumber-sumber hukum formil pengadilan agama. Dan yang terakhir, kewenangan pengadilan agama mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Poin yang pertama yaitu sumber-sumber hukum material yang ada di pengadilan agama. Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. Menurut Ahmad Azhar-Bashir, berdasarkan filsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, legislasi hukum material Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis. Beberapa bagian hukum Islam kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan undang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat. Secara hukum material, lembaga pengadilan agama dapat menjalankan kewenangannya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia untuk memutuskan perkara tidak lagi secara langsung menggunakan Al-Quran dan hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal ijma', qiyas atau ihtisan, istihab ataupun kitab-kitab fikih tertentu yang menjadi standar hukum Islam. Kecuali jika kemudian terjadi pertentangan paham, maka Al-Quran dan standar hukum Islam lainnya dapat dijadikan rujukan secara langsung, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk mendorong manusia di dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur, taat kepada Allah dan Rasul, tunduk kepada ulil amri, serta menyelesaikan perselesaian berdasarkan nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang demikian ini nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah baik sempurna demi kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum di dalam tataran hukum Islam dijelaskan pula pada firman Allah surah Al-Maidah ayat 48 sampai dengan 49. Produk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya sebagai representasi hukum Islam adalah kompilasi hukum Islam. Kedudukan kompilasi hukum Islam merupakan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang mengandung norma hukum. Kompilasi hukum Islam disepakati oleh alim ulama Indonesia dan menjadi rangkaian hukum tertulis dan masuk sebagai taat hukum Indonesia di dalam instrumen Impres nomor 1 tahun 91. Legislasi hukum material Islam dalam tataran kehidupan bernegara ke dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan tersebut sebagai upaya unifikasi hukum Islam untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum akibat perbedaan putusan terhadap perkara antara peradilan agama di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya, sumber-sumber hukum formil pengadilan agama. Sumber hukum formil di Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum formil tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di pengadilan adalah tegaknya hukum material. Semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum material tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum acara formil. Hukum acara sebetulnya mengabdi kepada material. Kedudukan hukum acara pada dasarnya juga mengutamakan kebenaran formal. Namun tidak berarti hukum acara mengesampingkan kebenaran material. Dalam hukum acara peradilan Islam atau atas dasar hadis Rasulullah menerangkan bahwa Allah memerintahkan untuk menyelesaikan perkara menurut zahirnya. Kata zahir bukan berarti kebenaran formal. Menurut Islam, hukum acara perdata umum, akan tetapi maksudnya adalah kebenaran hakikat secara formal atau kebenaran material menurut kemampuan manusia. Peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang berlaku bagi lingkungan pengadilan umum dan Pengadilan Agama meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok
kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang terakhir di sini saya akan memaparkan tentang kewenangan pengadilan agama mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Sebagai institusi penegak hukum, peradilan agama harus kuat status dan kedudukannya sebagai dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Untuk itu yang lebih diutamakan dari reformasi peradilan agama yang berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai salah satu pelaksana dari struktur kekuasaan kehakiman. Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Pasal 49 menyebutkan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah dan lain-lainnya. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang begitu pesat, tentunya perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah akan semakin besar. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi atau penyelesaian secara non-litigasi. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah ekonomi non-litigasi ditempuh melalui perdamaian atau dikenal dengan sistem ADR. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.